Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku. Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Aku sebenarnya melakukan apa yang Dia perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi, tak ada ruang yang luput dari kuasanya, dan aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Aku menyembah Allah selama lebih dari 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana aku tak menyembahnya. Setiap hari aku berkata padanya, "Ya Allah, anak keturunan Adam menolakmu, namun mengapa engkau tetap bermurah hati dan meninggikan mereka? Tapi aku, yang mencintai dan memujamu dengan pemujaan yang benar, engkau buat menjadi hina dan buruk rupa. Lihatlah segala penderitaan dan kesengsaraan yang telah ditimpakannya atas dunia ini. Lihatlah betapa monster itu melakukan semuanya hanya untuk menghibur diri. Dia tak lebih dari sekadar badut dan pesulap murahan, pembohong gila. Dan kegilaannya masih akan terus membuatku lebih gila dan lebih gila lagi." Seorang pendeta Kristen bernama Buhairah, tinggal di sebuah kota bernama Busrah di Suriah. Lelaki itu tak banyak dikenal orang dan jarang sekali dikunjungi. Ia adalah seorang pembaptis dan cendekiawan miskin yang pandai, yang mencukupi hidupnya hanya dari hasil mengajar. Di kota Busrah pada waktu itu, konon sedang tumbuh sebuah komunitas Marcionites. Terdiri atas sekelompok penganut Nasrani bereputasi buruk yang konon ingin menyingkap tabir rahasia ajaran Kristus. Pihak gereja pun menolak mengakui mereka sebagai umat Nasrani. Selama bertahun-tahun kemudian, Marcionites terus dibayang-bayangi kutukan dan dituduh sebagai pelaku bid'ah. Namun golongan ini tetap bertahan. Mereka justru sangat bersemangat setiap kali diberi kesempatan berdebat dengan orang Kristen semata-mata demi peluang mendapatkan penganut baru dari mereka yang imannya lemah. Kaum Marcionites ini melarang pernikahan dan berketurunan. Karenanya, aliran mereka hanya bisa langgeng melalui perpindahan agama. Suatu hari, datang seorang pelajar menemui Buhairah dan minta diberi pelajaran. Ia bahkan menawarkan sejumlah besar uang. Namun Buhairah menemukannya penuh dengan kepalsuan bid'ah dan segera merasa curiga bahwa orang ini pasti dikirim oleh kaum Marcionites. Buhairah jelas tak mau mengajarkan apapun kepada pelajar tersebut. Si pemuda berkata, "Jika aku bodoh, bagaimana bisa aku menjadi pintar kecuali jika diajarkan?" Buhairah berkata, "Ketahuilah bahwa tak ada tabib yang bisa menyembuhkan penyakit yang membunuh dirinya sendiri. Ajaran yang kau terima selama ini amat mematikan. Kepalsuan yang telah kau tanam tak ada obatnya. Kau tahu, jika sumur sudah teracuni, orang waras tak akan minum barang seteguk pun dari situ." Si pemuda berkata, "Percayakah kau pada Tuhan Bapa, Tuhan yang juru selamat kita?" Buhairah berkata, "Tentu saja." Si pelajar berkata, "Begitupun aku. Percayakah kau pada Tuhannya Musa dan Ibrahim?" Buhairah berkata, "Aku tak akan mengajarimu." Anak muda itu berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarimu. Dengarkanlah, apa ruginya mencernaku barang sebentar? Kau seorang cendekiawan yang pandai, pastinya tahu jika aku berbohong. Dengarlah, karena kebenaran terletak pada keseimbangan kata-kata. Tak banyak yang akan kusampaikan, tapi kau bersikap seolah-olah aku akan menghisap darahmu." Buhairah berkata, "Sudah kubilang, aku tak akan mengajarimu." Si pemuda berkata, "Ya sudah, jangan katakan apapun kalau begitu. Tapi biarkan aku bicara, aku berjanji tak akan memancingmu." Kemudian pemuda itu melanjutkan, "Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang Maha Esa." Para pendeta magian tak berbohong saat berkata, pertama, ada Ahura Mazda yang baik, sumber segala kebaikan dan kepada siapa segala kebaikan itu kembali pada akhirnya nanti. Kedua,
Ada Ahriman yang jahat, sumber segala kejahatan dan kepada siapa semua kejahatan akan kembali pada akhirnya nanti. Karenanya, sungguh tak masuk akal mengatakan bahwa kejahatan memiliki akarnya pada Ahura Mazda. Kemudian Buhairah berkata, "Kau ini Marcionit atau Zoroastrian. Ingatkan kau bagaimana para pendeta Magian bersekongkol melawan Mani, bahkan dikala mereka mengimaninya. Dan kalau Mani saja tak kuat melawan mereka yang mengimaninya dalam dualisme, bagaimana kau bisa mendebatku yang monoteis ini?" Si pemuda berkata, "Aku yakin menang karena tahu bahwa kau adalah orang yang percaya pada Tuhan yang mengontradiksi dirinya sendiri. Intelektualitasmu sebagai seorang cendekiawan pastinya mengungguli naluri kependetaanmu. Kau tak mungkin bertahan pada apapun yang bertentangan dengan logika. Kau benar saat menolakku, tapi ketahuilah, begitu aku selesai nanti, tak peduli apapun keputusanmu bergabung atau menolakku, kau tak akan pernah jadi pendeta lagi." Buhairah berkata, "Hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Kekuasaannya mutlak atas seluruh jagat, jika tidak, ia tak akan pantas menyandang nama Tuhan." Si pemuda berkata, "Begitukah? Coba kau pikir, jagat ini tidak sempurna dan manusia juga tidak sempurna. Karena itu, logis kiranya jika Dia yang menciptakan jagat dan manusia, juga tidak sempurna. Tapi Tuhanmu yang esa itu tak mau mengakui ketidaksempurnaannya. Bisakah kau jelaskan hal ini? Satu hal lagi, jagat ini kejam dan manusia juga kejam. Karenanya, Sang Pencipta jagat dan manusia juga pasti sama kejamnya. Tapi kau tetap mengukuhkan Tuhanmu sebagai yang maha baik. Bagaimana kau bisa mengatakan hal ini? Tuhanmu itu sebenarnya Demiurge, Sang Pembangun, Tuhannya orang-orang Yahudi yang disebut Yahweh. Dia menciptakan dunia ini, dan karena hatinya jahat, maka dunia yang Dia ciptakan juga jahat, maka tubuh ini adalah racun buat kita. Tuhanmu membenci kita, karena di surga kita telah melakukan segala yang Dia larang dan kita memakan buah dari pohon pengetahuan. Dan saat kita mampu memisahkan kebenaran dari kepalsuan dan kebaikan dari kejahatan, kita jadi sama kuatnya dengan Dia. Itulah sebabnya mengapa Dia membuang kita dari surga. Dia berkata, "Duhai, kini manusia sudah setara dengan kita, yang telah memahami kebaikan dan kejahatan." Kita jadi tahu yang sebenarnya tentang Demiurge, kuat, tapi tidak maha kuat. Namun bahkan setelah kita mengetahui kebenaran ini, Demiurge tetap berupaya menguasai kita, layaknya kita ini benda mati saja. Sampai akhirnya Tuhan Bapa sumber segala kebaikan dan tempat kembalinya segala kebaikan itu, mengutus Yesus untuk membebaskan kita dari tirani Demiurge, dan membebaskan jiwa kita dari dunia yang jahat serta penjara daging yang tak berharga ini. Tuhan Bapa tidak seperti dewamu tadi. Ia tidak takut pada kita ataupun membenci kita. Ia tak ingin menghukum atau merendahkan kita semata, justru melindungi kita dari malapetaka. Tuhan Bapa adalah yang maha kuasa, sementara Demiurge itu pelin-pelan, berwatak jahat, dan suka menghukum tanpa alasan hanya karena ingin menghukum saja. Tuhan Bapa adalah hukum yang pertama. Dia adalah cinta, Dia sumber dan arah tujuan. Dewamu adalah dewa yang menciptakan kita, namun berniat melawannya. Tapi pada akhirnya nanti, Tuhan Bapalah yang akan menang dan membebaskan kita. Nah, sekarang bagaimana bisa kau samakan Tuhan yang baik dan pemaaf yang dipanggil Bapa oleh Yesus, dengan monster pembunuh, yang tega membunuh orang-orang tak bersalah dengan mengeraskan hati seorang raja, misalnya? Jika memang hanya ada satu Tuhan, dan apabila Tuhan Bapa serta Yahweh-nya bangsa Yahudi itu sebenarnya sama, maka Tuhan pasti sudah gila atau ia memang gila sejak awal. Bisakah kau menjelaskan kegilaannya? Tanggalkan keyakinan monoteismemu, berpalinglah dari bisikan Yahweh. Hanya dengan melakukan hal ini maka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan suci akan terbuka bagimu. Inilah sebabnya mengapa para pendeta dan uskupmu menolak kami dan menyuruh kalian untuk tidak berbicara pada kami. Karena jika kami berhasil membuka mata kalian, siapa yang akan menghidupi mereka? Siapa yang akan membiayai katedral mereka, pesta-pesta mereka dan gundik-gundik mereka? Kalian pendeta Kristen benar-benar pendeta bagi Demiurge sebagaimana kaum Yahudi sebelum kalian. Kalian meracuni dunia dengan dongeng konyol yang sungguh-sungguh tidak nyata. Si pemuda kemudian melemparkan sobekan-sobekan Taurat, Perjanjian Lama, ke dekat kaki Buhairah. Buhairah berpaling dari pemuda itu sambil berkata, "Kau telah mengutukku.
Sejak saat itu, keraguan mulai mendeburi hati Buhairah seperti ombak laut hitam. Ia menarik diri dari gereja dan memutuskan untuk menyepi. Ia berpikir, keyakinan kaum Marcionites itu benar-benar ngawur. Tapi ia juga tak pernah benar-benar bisa menyingkirkan gema kata-kata si pemuda. Bisakah kau jelaskan kegilaannya, ataupun mengalihkan perhatian dari banyaknya malapetaka yang terjadi di dunia, sesuatu yang mestinya juga menjadi tanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa? Sejak imannya dirobek oleh kaum Marcionites, ia kini mulai meragukan keberadaan Tuhan. Latar belakangnya sebagai seorang terpelajar membuatnya perlahan menggeser perhatian dan makin lama makin tenggelam dalam kajian dan riset atas buku-buku agama. Orang tak lagi melihatnya berdoa di gereja, ia selalu bersama tumpukan buku. Ia berkata, adakah doa yang lebih tulus bagi Tuhanku? Kini Buhairah hanya memiliki keingintahuan dan ketertarikan, bukan lagi iman. Ia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku tentang Kristen, tapi tetap tak menemukan iman yang ia cari. Seolah tak ada obat bagi gema beracun kata-kata si Marcionit muda waktu itu, dan makin jauh ia tenggelam dalam kesalahan, makin putus asa ia mencari pembenaran dari satu buku ke buku lain. Apa daya, kini apapun jerat keimanan yang ditangkap oleh hatinya, selalu dimentahkan lagi oleh logikanya sendiri. Sampai pada suatu hari, ada sebuah perasaan nyaman yang berhasil ia temukan dalam sebuah ramalan. Ia berkata, jika ini benar adanya, maka selamatlah aku. Bertahun-tahun kemudian, saat berpuasa, ia baca lagi ramalan itu berulang-ulang. Di tengah khusyuknya bermeditasi, ia mendengar sebuah suara, selesailah sudah. Sontak ia terkejut, rahangnya menganga dalam keterbataan. Ditutupnya kitab ramalan itu seraya menutup mata batinnya dari dunia. Berjam-jam ia berdoa, memusatkan seluruh perhatian pada Tuhan, mempersembahkan segala keraguannya di altar pengampunannya. Keesokan paginya, ia menyuruh beberapa orang muridnya ke pasar untuk membeli makanan. Ia hendak mengadakan jamuan makan. Sekembalinya mereka dari pasar, ia menyuruh mereka untuk segera menyiapkan segala sesuatunya untuk jamuan makan malam itu. Setelah itu, Buhairah kemudian berjalan sendiri ke pasar. Di tengah jalan Buhairah berpapasan dengan rombongan kafilah dagang dari Arab. Berbicaralah ia dengan pemimpin kafilah itu, yang bernama Abu Talib. Buhairah bertanya, dari suku manakah kalian berasal? Kemudian Abu Talib menjawab, kami dari suku Quraisy. Datanglah ke rumahku, telah kusiapkan jamuan makan bagimu. Bawa serta seluruh anggota sukumu yang ada di Busrah, baik dewasa maupun anak-anak, budak maupun orang merdeka. Abu Talib berkata, demi Allah ada apa denganmu? Kau bahkan tak mengenal siapa kami, dan kita tak pernah bertemu sebelumnya. Itu benar, tapi engkau dan segenap anggota kafilahmu tetap menjadi tamu bagiku. Abu Talib tidak menolak. Dia dan anggota suku Quraisy lainnya segera berkumpul, dengan hanya meninggalkan seorang anak lelaki bernama Muhammad untuk menjaga barang-barang bawaannya. Mereka makan bersama Buhairah dan dilayani oleh murid-muridnya. Buhairah memperlakukan tamu-tamunya dengan kebaikan yang tulus. Lah bicara panjang lebar dengan mereka semua, tapi tak seorang pun memiliki tanda yang ia cari. Tanda seperti digambarkan dalam kitab ramalan yang selama ini ia tekuni. Sudah lengkapkah seluruh anggota suku Quraisy di kota Busra ini yang hadir? Masih adakah anggota kafilahmu yang tertinggal? Semua harus datang ke rumahku. Salah seorang Quraisy berkata, demi Lata, kau benar sekali. Memang ada satu orang yang sengaja kami tinggalkan, tapi dia cuma anak-anak. Katakan padaku di mana dia, biar ku jemput sendiri. Abu Talib mengatakan padanya. Kemudian Buhairah bergegas pergi meninggalkan tamu-tamunya dalam layanan para muridnya mencari si anak. Tidak terlalu jauh, ia menemukan anak itu sedang duduk di bawah sebuah pohon besar, menjaga barang-barang kafilahnya. Buhairah menegur dengan lemah lembut sekaligus meneliti dengan cermat. Dengan segera ia menemukan tanda-tanda yang ia cari.
Semula aku tak yakin sampai akhirnya aku menemuimu sendiri. Muhammad tak menjawab, ia duduk dengan tenang. Demi Lata dan Uzza, jawablah pertanyaanku. Jangan menyumpah dengan nama Lata dan Uzza. Mereka adalah bencana yang menodai bibirmu. Kalau begitu, demi Tuhan, maukah engkau menjawab pertanyaanku? Bertanyalah sesukamu. Buhairah mulai bertanya tentang nama dan keluarganya, tapi Muhammad memotongnya. Ia berkata pada Buhairah, bukan ini pertanyaan yang sebenarnya ingin engkau ajukan. Kemudian Buhairah berkata, aku mohon tunjukkanlah punggungmu sebentar saja. Muhammad memalingkan tubuhnya. Seketika itu juga Buhairah melihat tanda kenabian di antara kedua bahu si anak, persis seperti digambarkan dalam kitab ramalan. Melihat tanda suci itu, mulutnya mendadak tak mampu berkata apa-apa lagi dan pikirannya mendadak buntu. Pandangan Buhairah menggelap dan matanya tiba-tiba dibanjiri air mata. Di antara kedua bahu anak itu, tertulis kalimat, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad berpaling lagi menghadapnya. Saat itu Buhairah juga melihat dada si anak bertuliskan sebuah nama yang tak terkatakan, berwarna merah tua. Ketika nama itu dibukakan baginya, dunia seolah tak kuat menanggung bobotnya dan bintang-bintang berpencaran tak tentu arah. Tuanku, Buhairah berkata kemudian. Tubuhnya yang lemas terduduk di tanah dan ia berbicara dengan wajah menunduk. Tiada daya yang tersisa padaku. Hatiku menjadi abu. Telah ku nanti bertahun-tahun dan tak pernah sebelumnya sampai kini bertemu dengan orang yang akhirnya mampu menjawab pertanyaanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ajukan pertanyaanmu. Buhairah berkata, yang mulia, aku tak mampu memahami keesaan Tuhan. Telah kusaksikan kebaikan dan kejahatan di dunia ini dan percaya bahwasanya Dia bukanlah sumber kejahatan. Namun jika memang Dia tak berkuasa atas kejahatan, maka Dia tak pantas disebut Tuhan, padahal ku tahu pula Dia adalah yang maha kuasa. Jika dunia ini jahat adanya, tidakkah berarti Tuhan juga demikian? Jika dunia ini bukan ciptaannya, di manakah letak kekuatannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketahuilah, sesungguhnya keesaan Allah itu tersembunyi dari menara logikamu. Singkirkan keraguanmu, pengetahuan tentang keesaan Allah sungguh berbahaya, dan yang mencari mudah sekali tersesat. Engkau tak mungkin sanggup menanggung beratnya pengetahuan yang engkau inginkan. Tak cukupkah engkau dengan nikmat keimanan dan kepercayaanmu pada Allah? Hanya dengan itu pun Dia akan mencukupimu. Engkau tak mungkin bisa meraba ujungnya, yang merupakan tujuan akhir dari semua ini. Mestikah orang yang rabun menilai bagaimana rupa puncak gunung? Cobalah untuk menahan diri dari logika dan penilaian pribadi dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur, dahulu kala, ada seorang ratu dari Sabah, bernama Balqis, yang menganggap dirinya sebagai yang paling bijak dan berkuasa. Tapi pada malam hari ia selalu bermimpi tentang seorang lelaki yang menduduki tahtanya, memerintah kerajaannya dari singgasana miliknya. Wajah si lelaki begitu elok dan bersinar lembut layaknya mentari fajar. Di sekelilingnya berbaris sekalian hewan, jin, dan manusia seluruhnya menghamba pada si lelaki yang memerintah di atas singgasana yang mestinya milik sang ratu. Balqis merasa takut pada arti yang begitu jelas terkandung dalam mimpi ini, tapi juga segan mengungkapkannya pada orang lain. Pada suatu hari, ia mendengar kabar tentang seorang raja bangsa Israel, tentang kekayaan dan kekuasaannya. Tak lama kemudian, seekor burung bulbul menyampaikan pesan Raja Sulaiman untuknya, meminta agar sang ratu meninggalkan pemujaannya pada matahari dan berserah diri kepada Allah. Dengan niat mengulur waktu, sang ratu mengirimkan kafilah yang membawa aneka macam hadiah bernilai tinggi ke Israel. Tapi Raja Sulaiman memulangkan kafilah itu kembali ke Sabah, dengan sebuah pesan, engkau tak bisa membuatku lebih kaya lagi, menyerahlah padaku dan akan kubuat engkau menjadi lebih kaya. Jika engkau tidak juga meninggalkan pemujaanmu pada matahari, akan kubawa bala tentaraku untuk memerangimu dan mendesak rakyatmu sampai ke laut. Balqis merenungi pesan tersebut seraya berkata, tak akan kutanggalkan keyakinanku tanpa mengujimu terlebih dahulu, wahai raja. Sang ratu segera menyiapkan rombongan, mengumpulkan hadiah-hadiah yang lebih besar dan lebih berharga sebagai persembahan bagi Sulaiman, lalu berangkat ke Israel. Saat Balqis tiba di Yerusalem, Sulaiman mengutus salah seorang pelayannya yang bernama Benayah untuk menemui sang ratu. Melihat lelaki utusan itu,
Balkis mengira dialah sang raja, karena ia tak pernah melihat orang setampan atau berpakaian sebaik itu dengan seorang pengawal yang juga bertubuh besar. Balkis lantas melangkah turun dari haudah untuk berbicara. Benaya bertanya, "Mengapa Anda turun dari haudah?" Balkis berkata, "Karena Anda adalah Raja Sulaiman." Benaya berkata, "Aku hanya pelayannya." Demi menutupi rasa malunya, sang ratu berkata, "Aku belum melihat sang singa sebelumnya, tapi cukup puas hanya dengan melihat sarangnya. Belum pernah kusaksikan ketampanan sang raja, tapi keelokan pelayannya saja sudah cukup bagiku." Benaya berkata, "Yang mulia mengundang Anda ke istana agar bisa bicara secara pribadi, tapi Anda harus datang seorang diri. Dan jangan membawa apapun milik Anda, karena itu merupakan penghinaan bagi sang raja. Jika sampai ketahuan Anda membawa apapun selain tubuh Anda ke istana, barang itu akan disita atas nama raja." Sebelum memasuki istana, para dayang raja akan meminta Anda menanggalkan pakaian dan apapun yang Anda kenakan. Anda akan diminta untuk mandi serta meminyaki tubuh, dan mereka akan mendandani Anda dengan pantas. Benaya mengantar sang ratu sampai ke istana Sulaiman. Tempat itu bahkan jauh lebih megah dari yang ia bayangkan sebelumnya. Benaya mohon pamit setibanya mereka di halaman depan istana. Serombongan dayang hadir menyambut. Mereka membakar pakaian sang ratu, lalu mendandaninya seperti yang telah dijanjikan. Namun ada satu benda yang nekat disembunyikan Balkis, sebuah berhala kecil dewa matahari berbentuk bulat dari emas. Ia menyimpannya agar terlindung dari daya kuasa sang raja, tersembunyi di telapak tangan kirinya. Dayang-dayang membawa Balkis ke istana sampai ke hadapan singgasana Sulaiman. Di sekitarnya berbaris segala macam hewan, jin, dan manusia, semuanya merupakan hamba sang raja. Teringat mimpinya, Balkis segera mengenali wajah Sulaiman sebagai si perampas kekuasaan. Keterkejutannya membuat berhala itu terlepas dari genggaman, jatuh dan menggelinding sampai ke kaki Benaya. Utusan tampan itu memungut dan mengamati berhala tersebut. Sulaiman berkata padanya, "Sudahkah engkau sampaikan bahwa ia tak semestinya membawa apapun masuk ke rumahku?" Benaya berkata, "Telah kuperingatkan ia persis seperti perintah Anda, yang mulia." Seketika itu juga para pengawal raja menggamit kedua lengan sang ratu. Sulaiman bangkit dari singgasana dan berjalan mendekat. Ia berkata, "Engkau telah memasuki rumahku, yang juga rumah ayahku. Engkau bawa serta berhala kecilmu sebagai pelindung. Kini engkau tahu bagaimana berhala itu mengkhianatimu. Bahkan berhala sesembahanmu pun adalah pelayan bagiku, menggiringmu dan kerajaanmu sekaligus dalam genggaman tanganku."